Jadi yang kita harus tahu bahwa memang hantavirus itu sebenarnya bukan virus baru ya. Virus ini sudah lama ada. Dia berasal dari hewan pengerat, terutama tikus atau hewan pengerat lainnya, dokter ya. Iya, Karena kan negara kita Indonesia ini kan juga negara tropis ya, dokter ya. iya betul Sangat betul. banyak sekali hewan-hewan pengerat yang bisa hidup berkembang biak dengan baik di negara kita Iya, ini. subur negara kita Subur, ya. ya betul, dokter. Betul. Hantavirus itu bagaimana bisa penularannya pada terhadap seseorang itu ketika seseorang itu dia menghirup debu. Kenapa si hantavirus itu bisa menyerang paru-paru dulu? Yang membedakannya adalah bagaimana kita mendiagnosis lebih dalam lagi, yaitu dengan pemeriksaan penunjang dengan PCR-nya seperti itu di sana. Jadi para sobat Esnawan yang memang ada gejala seperti itu bukan berarti itu hantavirus ya. Jadi jangan mikir oh segala sesuatunya hantavirus jangan. Dan yang paling penting kalau makan jangan di tempat kerja. Halo Sobat Esnawan, bertemu kembali di acara Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa. Bersama dengan saya, Dr. Kevin Stefanus Jeremia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat, baik dalam skala nasional maupun internasional, yaitu tentang hantavirus. Seperti yang kita ketahui di media sosial sedang heboh-hebohnya virus ini, tentang bagaimana penularan dan banyak orang yang mulai terinfeksi akibat dari hantavirus sehingga mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat. Jadi untuk menjawab kepanikan kita sendiri, sudah bersama dengan kita seorang ekspertis di bidang penyakit dalam, yaitu Dr. Anton Aryawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Selamat siang Dokter Kevin. Bagaimana kabarnya? Sehat, dokter? Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sobat Esnawan, sehat selalu ya? Ya, semoga sehat selalu Sobat Esnawan semuanya. Oke. Ya. Dokter, jadi seperti yang kita ketahui dan kita baca, dokter, di media sosial, belakangan ini isu hantavirus sedang viral terjadi, dokter. Ini kemudian menjawab apakah kemudian virus ini sama seperti virus yang beberapa tahun lalu kita hadapi bersama, dokter, yaitu COVID. Sebenarnya kalau boleh tahu, dokter, apa sih sebenarnya hantavirus ini, dokter, dan apakah virus ini adalah varian virus terbaru dari virus yang lama atau virus baru? Ya. Terima kasih. Jadi yang kita harus tahu bahwa memang hantavirus itu sebenarnya bukan virus baru ya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu ada virusnya itu. Jadi hantavirus itu memang dia adalah sebuah virus RNA yang dia itu mudah sekali bereplikasinya dengan cepat. Nah, hantavirus itu memang pada sejatinya dia paling banyak ditemukan di hewan. Nah, di hewan itu terkadang ada yang bisa menimbulkan kelihatan sakit dan tidak. Tetapi pada hewan itu rata-rata hantavirus ini tidak menularkan. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa hantavirus itu menjadi sesuatu yang kita harus waspadai? Karena hantavirus itu sampai sekarang bisa jadi menularkan seperti itu di sana. Baik, dokter, berarti dari penjelasan dokter bahwa sebenarnya hantavirus ini dia dari hewan kurang lebih begitu ya, dokter ya? Iya, betul. Terus dokter, apakah kemudian virus ini bisa menyebar antar manusia, dokter? Karena kan tadi dokter sampaikan ini lewat perantaraan hewan. Iya. Mungkin apakah ini sama dengan virus-virus sebelumnya, dokter? Dia bisa menyerang dari satu pribadi ke pribadi lain, Iya. dokter? Ini pertanyaan menarik buat para sobat Esnawan yang mendengarkan acara ini. Jadi sebenarnya begini, hantavirus itu bagaimana bisa penularannya pada terhadap seseorang itu ketika seseorang itu dia menghirup debu daripada si kotoran tikus ini. Kotoran tikus, seperti baik, itu. dokter. Berbeda dengan leptospirosis, di mana leptospirosis itu dia paling banyak ketika tubuh kita itu ada yang terluka dan terkena cairan daripada si cairan tikus itu ya maksudnya. Nah, bedanya kalau pada si hantavirus itu dia itu lebih ke
terhirup melalui saluran pernapasan kita. Jadi makanya kenapa hantavirus itu cara penularannya dia berbeda dengan yang leptospirosis seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dapat menyebar manusia kepada manusia? Segala sesuatu kemungkinan itu tetap ada. Baik, dokter. Segala sesuatu kemungkinan tetap ada. Tetapi bagaimana cara kita mewaspadai hal tersebut agar tidak menyebar antar manusia dan manusia? Itu yang paling penting di sana begitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti ya bagaimanapun juga kita sudah menjalankan gaya hidup sehat dengan menggunakan masker, cuci tangan, hidup bersih itu adalah yang paling penting situ. Nah, biar kita tidak tertular daripada hantavirus itu, yang paling penting adalah kalau misalnya memang di rumah itu banyak hewan pengerat, ya tikus. Maksudnya seperti itu. Di sana kan hewan pengerat tuh ada banyak ya. Jadinya bukan hanya tikus saja. Nah, misalnya terdapat kotoran, jangan langsung kita main sapu aja. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pasti kita harus memprotek diri kita dulu. Kita harus pakai masker, dan ketika kita mau membersihkan kotoran tersebut, kita harus meyakinkan bahwa si lantainya dibasahi terlebih dahulu. Nah, jadi akhirnya yang harusnya dia terhirup sama pernapasan kita, dia sudah terbawa oleh si cairan pembersih ini. Nah, kalau bisa cairan pembersihnya memang yang cukup kuat ya. Jadi maksudnya bisa berbagai jenis pembersih lah ya. Maksudnya yang pasti agar si hantavirusnya itu dia terbasahi dan dia tidak bisa menyebar lewat udara. Itulah intinya di situ. Nah, itu yang paling penting, bagaimana kita memprotek diri kita apabila kita ada curiga, ada kotoran tikus, ada apa dan lain-lain. Ya, bagaimana diri kita memprotek diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Baik, dokter, berarti sebenarnya hantavirus ini sudah lama ada. Dia berasal dari hewan pengerat, terutama tikus atau hewan pengerat lainnya, dokter ya? Iya. Kemudian bedanya dengan leptospirosis, kalau leptospirosis itu dia lewat anggota tubuh cairan yang kena luka. Nah, yang luka terbuka dia bisa masuk seperti itu. Beda ya dengan, walaupun kemungkinan hantavirus itu bisa tetap kepada luka yang ada, tetap ada. Tetapi memang pada penelitian akhir ini banyaknya lewat hirupan kotoran tersebut masuk ke saluran nafas. Baik, dokter, kemudian kalau dari sudut pandang penyakit dalam sendiri, dokter, sebenarnya apa sih, dokter, gejala-gejala awal yang biasanya muncul pada orang-orang yang kemungkinan besar terkena infeksi hantavirus, dokter? Ya, pada umumnya virus itu mempunyai beberapa gejala khas ya sebenarnya. Makanya pada hantavirus ini, apalagi yang tujuan utamanya dia mengenai ke saluran pernapasan, rata-rata seperti flu-like syndrome ya. Flu-like syndrome pada biasanya. Nah, seperti pilek, terus batuk, atau mungkin sesak napas. Jadi para sobat esnawan yang memang ada gejala seperti itu, bukan berarti itu hantavirus ya. Jadi jangan mikir segala sesuatunya hantavirus, jangan di situ. Tetapi kalau misalnya memang ada gejala itu, bisa saja itu adalah flu-like syndrome. Jadinya salah satu penyebab paling seringnya adalah si virus, apapun jenis virusnya. Karena kan virus itu banyak, kan ada virus influenza, ada virus apalagi virus COVID, ada virus yang lain-lain. Kan itu semuanya gejalanya mirip-mirip seperti itu. Tetapi memang cara membedakannya kita harus menggunakan pemeriksaan lab yang lebih tinggi lagi. Salah satunya dengan menggunakan PCR. Nah, seperti itu. Dan gejala memang yang kita harus pahami, apabila memang ada gejala seperti itu, sebaiknya berobat ke tim kesehatan yang memadai ya, maksudnya di sini seperti itu. Baik, berarti dokter, kalau dari gejala awal yang dokter sampaikan, berarti memang untuk infeksi virus ini memang gejalanya relatif mirip ya, dokter ya? Iya, betul, relatif mirip seperti itu. Cuman memang yang membedakannya adalah bagaimana kita mendiagnosis lebih dalam lagi, yaitu dengan pemeriksaan penunjang dengan PCR-nya seperti itu di sana. Baik, dokter, kemudian dari artikel yang beberapa kita kumpulkan itu, ada beberapa artikel yang menyampaikan bahwa hantavirus ini
lebih dominan menyerang paru-paru dan ginjal, dokter. Iya, betul. Kemudian memunculkan suatu sindrom namanya hantavirus pulmonary syndrome pada paru, juga hemorrhagic fever with renal syndrome pada ginjal. Iya, betul sekali. Betul sekali, Dok. Mungkin boleh dijelaskan, dokter, bagaimana sih sebenarnya virus ini bisa menyerang organ-organ spesifik seperti paru dan ginjal, dokter? Iya, jadi yang sebenarnya yang kita harus pahami adalah bagi para sobat Tesnawan yang paling penting adalah ketika kenapa si hantavirus itu bisa menyerang paru-paru dulu. Nah, kita lihat dulu kenapa dia bisa menyerang ke paru-paru dulu, karena si hantavirus itu kan dia lewat kotoran yang terhirup. Terhirup, ya. Nah, jadi mau tidak mau ketika kotoran terhirup itu dia akan ke paru dulu tuh. Baik. Nah, gimana caranya si parunya tersebut tiba-tiba bisa bisa terkena semakin parah? Ya. Karena salah satunya adalah dengan kita bilang itu kayak pembuluh darahnya terganggu, diganggu oleh si virus itu, terus entah dia bisa melakukan menyebabkan kapilerisasi lebih lain lagi. Itu banyak sekali hantavirus itu seperti itu di sana. Nah, dengan kondisi seperti itu biasanya gejala sesak napasnya itu akan lebih berat dibandingkan dengan si COVID yang lain, maksudnya seperti itu. Itu yang menjadi perbedaannya. Nah, ketika dia terkena ke ginjal, nah itulah si hantavirus ini pinternya itu dia itu kayak merusak pembuluh darahnya tuh cepet banget. Baik. Maksudnya di situ. Ya, nah, jadi dengan kata lain si ginjal itu dia akan mudah terkena di situ untuk yang gejala tersebut. Jadi gejalanya biasanya seperti apa? Yang perdarahan, misalnya fungsi ginjalnya tiba-tiba yang meningkat pesat seperti itu. Mungkin pada beberapa penelitian yang di luar negeri itu bahwa si urinnya dia ada eritrosit dan lain-lain. Nah, seperti itu. Makanya memang mau tidak mau kita harus lebih aware ya terhadap hal seperti itu. Nah, bagaimanapun juga untuk mengetahui hal tersebut, para sobat Tesnawan harus mengerti bahwa ketika sudah ada gejala seperti itu, cepat deh kita berobat di situ. Ke tempat yang memang mumpuni untuk mengetahui hal tersebut apakah ada atau tidak. Maksudnya di sana seperti itu. Baik. Terima kasih, dokter. Jadi memang karena metode penyebarannya, dokter ya, metode penyebarannya lewat dihirup, jadi mungkin organ yang lebih banyak terkena damage pertama adalah paru. Kemudian dia juga sering menyerang pembuluh darah, salah satunya di pembuluh darah ginjal, sehingga sering mengakibatkan adanya perdarahan dan fungsi ginjalnya menjadi terganggu atau meningkat, kurang lebih begitu, dokter ya. Betul. Ya. Baik, dokter, kemudian kan kebetulan sobat Tesnawan ini kan mungkin ada beberapa yang dokter juga, dokter, ada juga yang masyarakat awam. Dimana kan hantavirus ini kan mungkin baru beberapa bulan terakhir viral-viralnya, dokter ya. Apakah ada tanda-tanda awal yang menjadi kewaspadaan kita, dokter? Supaya kita, ini kayaknya kecurigaannya ke hantavirus. Apakah ada red flag atau tanda-tanda kunci yang bisa meyakinkan kita untuk segera berobat ke dokter atau ke IGD mungkin, dokter? Paparan ya, intinya sebenarnya kalau kayak gitu kita tuh harus tahu paparan tuh seperti apa. Baik. Jadi paparannya itu sendiri, apakah memang ada orang yang keluar negeri, bagaimana, apakah memang ada ke daerah endemik atau tidak, itu kan menjadi hal yang penting. Baik, dokter. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menilai bahwa hantavirus yang ada di luar negeri itu, yang di kapal pesiar itu kan itu merupakan suatu strain yang baru. Strain baru ya. Nah, seperti itu. Bagaimana hal tersebut bisa menularkan ke manusia itu kan menjadi suatu pertanyaan besar sebenarnya di situ. Walaupun sebenarnya si hantavirus itu kan di dalam si hostnya itu, di dalam hewan pengeratnya itu dia tidak menimbulkan gejala. Nah, seperti itu. Yang jadi pertanyaannya adalah mungkin ya tadi cara dia penyebarannya bagaimana, terus tiba-tiba terkena dan lain-lain. Jadi intinya gejala awalnya kayak biar kita bisa tahu apakah ini sebuah hantavirus atau tidak. Apakah kita ada perjalanan ke luar negeri ataukah kita ada terpapar sama orang yang dari luar negeri tersebut. Nah, seperti itu. Walaupun juga hantavirus ya balik lagi dia ada di hewan pengerat, tetapi mungkin kalau dari saya sendiri sih saya melihatnya
tubuh kita itu sudah cukup kuat ya, cukup kuat untuk menghadapi seperti itu. Makanya mungkin ini sebuah strain yang baru, makanya kenapa di luar negeri itu menjadi ramai. Saya di situ seperti itu. Gitu. Baik, jadi mungkin sobat Esnawan yang baik dokter maupun masyarakat sipil, masyarakat biasa mungkin bisa lebih mengenai gejala-gejala awalnya. Mungkin bisa ditelusuri apakah ada riwayat perjalanan dari tempat jauh. Betul sekali. Ya. Riwayat perjalanan itu sangat menjadi kunci buat kita. Tiba-tiba dia berjalan dari mana, dari mana itu di daerah, misalnya kita ke Amerika Selatan atau kemana seperti itu, terus tiba-tiba dia terkena flu, ya mungkin kita bisa curiga ke arah sana. Seperti itu di situ. Baik, terima kasih dokter. Kemudian kalau dari fasilitas kesehatan sendiri dokter, apakah ada pemeriksaan penunjang yang spesifik yang bisa membantu kita untuk mendiagnosa penyakit ini dokter? Ya. Jadi sebenarnya bagaimanapun juga kita dalam menentukan dia jenis penyakit A, B, C, yang lain-lain seperti itu, dalam hal ini virus ya, misalnya kayak contoh itu kan ada pemeriksaan khusus sendiri sebenarnya. Nah, kita bilang itu ada pemeriksaan antigen antibody terhadap hantavirus seperti itu. Atau mungkin ada juga pemeriksaan PCR hantavirus, itu ada seperti itu di sana. Nah, layaknya juga seperti COVID ya. Kan ada juga pemeriksaan antigen antibody betul. Yang seperti itu yang melalui swab. Terus ada juga pemeriksaan PCR daripada COVID itu kan, itu yang lebih mendiagnosis lebih tepat. Begitu juga dengan virus yang ramai pada saat ini, sebelumnya itu virus influenza A, B, sama dia juga ada yang lewat antigen antibody dengan menggunakan swab, ada juga yang menggunakan PCR. Begitu juga dengan hantavirus juga sama seperti itu. Jadi pemeriksaannya juga dia berbeda dengan pemeriksaan yang lain, yaitu cara menegakkan diagnosis yang tepatnya adalah seperti itu. Pemeriksaan penunjang misalnya kayak pemeriksaan ronsen dada, misalnya kita di ronsen paru dan lain-lain, itu memang ada kekhasan sendiri. Katanya pada beberapa penelitian disampaikan seperti kayak ground glass appearance seperti itu. Jadinya di situ kita bisa melihat seperti itu. Tapi kan COVID juga seperti itu sama. Jadi makanya intinya cara membedakan yang paling tepat adalah memang kita menggunakan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan antigen dan antibody khusus untuk hantavirus ataupun PCR ya. Baik. Betul dok. Betul. Kemudian dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh sobat Esnawan juga. Apakah sudah ada dokter obat-obatan yang spesifik atau mungkin antivirus spesifik untuk penanganan dari hantavirus ini sendiri dokter? Iya. Sampai sekarang untuk penanganan hantavirus itu sendiri masih dalam tahap penelitian ya, seperti itu, tahap penelitian. Tetapi memang yang pada umumnya yang paling kita paling kita menjadi titik highlightnya adalah memang adanya penggunaan kayak hampir mirip ya kita bilang ya, dengan kayak terapi-terapi yang tinggi, yang kayak untuk penggunaan anti badai sitokinnya seperti itu tuh banyak dia kayak begitu. Tetapi apakah memang si hantavirus itu menyebabkan badai sitokin juga kan kita masih belum tahu ya, karena penelitian di luar negeri pun juga masih terbatas untuk hal tersebut di situ gitu. Jadi kalau dari saya sendiri untuk pengobatan spesifik seperti itu kita semua masih dalam tahap penelitian. Intinya ke sana seperti itu di sana. Walaupun memang ada beberapa terapi antivirus yang bisa digunakan ya, maksudnya di situ. Jadi mudah-mudahan sih itu sedikit kan virus yang menyerupai virus hantavirus itu golongannya kan banyak. Banyak. Jadi salah satu penggunaan golongan obat tersebut juga pada beberapa praktisi masih bisa digunakan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir di sana. Jadi mungkin untuk menangani pasien-pasien dengan kecurigaan hantavirus mungkin kita bisa mengobati sesuai dengan sign and symptomnya dulu, mungkin begitu ya dokter ya. Betul sekali. Obat demam, obat batuk gitu ya dokter. Iya, betul. Baik, mungkin karena masih sangat terbatas ya penelitian tentang hantavirus ini, mungkin kita lebih spesifik ke arah mitigasi dan pencegahan mungkin dokter. Iya. Ya karena untuk pengobatannya kan belum spesifik. Seperti yang dokter sampaikan kan memang hantavirus ini kan erat kaitannya dengan pengerat. Iya. Salah satunya tikus atau hewan-hewan pengerat lainnya. Dimana kan negara kita Indonesia ini kan juga negara tropis ya dokter ya. Iya, sangat banyak sekali hewan-hewan pengerat yang bisa hidup berkembang biak dengan baik di negara kita ini. Ya, subur negara kita subur, ya. Ya betul dokter. Negara subur banget. Jadi apakah ada mungkin dokter
tips menjaga kebersihan higienitas tempat tinggal mungkin dokter, atau tempat kita bekerja Ya. atau kantor kita, supaya mengurangi potensi kita terkena infeksi dari hantavirus ini dokter? Nah, ini yang pesan yang paling menarik untuk para sobat Esnawan yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada dimanapun. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan mitigasi pencegahan agar tidak terjadi hantavirus itu. Yang paling penting, satu, kita harus menjaga gaya hidup sehat, gaya hidup bersih. Nah, gaya hidup sehat pasti bagaimana caranya kita meningkatkan status imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi, pilih makan yang real food. Baik. Ya, pilih makan yang real food yang memang benar-benar gizinya jelas di sana seperti itu. Terus juga kita olahraga tetap kita lakukan. Terkena sinar matahari juga itu menjadi suatu hal yang penting. Baik. Karena sudah terbukti bahwa vitamin D itu sangat baik untuk pertahanan tubuh. Jadinya mau tidak mau kita juga harus dong kena seperti itu. Nah, terus selain itu juga, selain kita menjaga pola makan, pola hidup, nah yang paling penting adalah kita memang jangan melakukan pembersihan yang sifatnya juga membahayakan diri kita. Baik. Contohnya ketika kita bersihkan sesuatu, jangankan kita bukan hantavirus, kita bersihkan debu, kita bisa bersihin Bisa dong. bersihin, betul, betul. Nah, seperti itu jadinya. Betul. Jadi langkah selanjutnya yang paling benar adalah memang mau tidak mau kita harus menggunakan APD, alat pelindung Baik, diri, diri. minimal menggunakan masker. Masker, betul, Seperti betul, ya. itu saat kita melakukan pembersihan baik di rumah, pembersihan baik di kantor, ataupun dimanapun tempat kita bekerja, itu dalam keadaan bersih. Seperti itu. Nah, selain itu juga kalau bisa pada saat pembersihan, kalau bisa kita menggunakan cairan yang ini ya, yang zat pembersih ya. Siap. Jadi untuk memastikan bahwa kayak yang paling sering itu kayak klorin, Klorin, maksudnya kayak betul, gitu ya. ya, kayak Baik. klorin. Nah, jadi kita air selantainya kita basahi dulu Kita basahi dengan dulu. menggunakan klorin. Kita diamkan dulu mungkin sekitar 5 menit, baru habis itu kita pel. Jadi untuk memastikan bahwa si cairannya itu dia sudah sudah menghilangkan bakteri-bakteri ada di sana seperti itu. Dan yang paling penting para sobat Esnawan, kalau makan jangan di tempat kerja. Oh, baik. Kenapa? Karena remahan makanan itu dia mengundang para hewan datang ke situ, baik semut, baik apa. Jadi kan akhirnya jadi kotor lagi maksudnya betul, di situ. ya. Jadi mau tidak mau ya kita makanlah pada tempatnya seperti itu gitu. Baik, dokter. Oke, baik dokter. Kemudian jika suatu waktu dokter kita di rumah nih dokter, atau di tempat kerja kita menemukan kotoran tikus dokter, atau bangkai tikus, berarti langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjaga tubuh kita supaya tidak sampai terhirup dari kotoran itu sendiri adalah menggunakan alat pelindung diri. Iya, betul. Baik itu masker dan sarung tangan mungkin dokter ya. Iya, betul, Ya. betul. Yang pasti juga kan ketika kita nemu bangkai tikus kan pasti ada cairan tubuhnya Ya, tuh. betul, dokter. Nah, makanya kenapa kita disitulah pakai zat pembersih seperti klorin untuk memastikan bahwa di tempat tersebut si kumannya sudah bisa tereliminasi dengan menggunakan cairan tersebut. Baik. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini juga menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh sobat Esnawan dokter. Apakah sudah ada vaksin dokter untuk hantavirus ini sendiri? Iya. Sampai sekarang saya masih membaca hal tersebut, sepertinya kayak belum ada ya, maksudnya di situ ya. Jadinya mungkin saya tidak tahu nanti dalam waktu akhir-akhir ini mungkin akan ada di situ, karena hantavirus itu sendiri sebenarnya kan bukan virus yang baru muncul ya, maksudnya di situ. Saya yakin sih sebenarnya vaksin hantavirus itu ada di situ. Tetapi mungkin karena hal ini baru ada, mungkin akan diteliti lagi, takutnya dengan strain yang baru dan lain-lain kan akan ada perkembangan dari vaksin tersebut. Baik. Di situ. Membutuhkan vaksin gitu dokter ya? Ya, seperti itu di sana gitu. Baik. Terima kasih dokter. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk menjadi take home message mungkin dokter, pesan penutup bagi sobat Esnawan yang senantiasa mendengarkan podcast ini.
Kira-kira apa dokter yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat agar pemirsa itu tidak khawatir berlebihan, Iya. tapi juga tetap aware dokter Ya. terhadap infeksi dari hantavirus itu sendiri. Iya, makasih. Jadi untuk para sobat Tesnawan, hal yang paling penting satu, jangan panik. Jadi intinya hantavirus bukan virus yang baru. Dia itu virus lama, tetapi mungkin ada strain yang baru, intinya di situ. Jadi bagaimana caranya kita biar kita agar tidak tertular penyakit hantavirus itu, memang kita sebaiknya satu yang tadi saya sampaikan adalah menjaga diri, Baik. mawas diri dengan cara yakinkan lingkungan kita bersih, terus yakinkan juga tidak ada kotoran hewan yang ada di sana. Kalau seandainya pun ada, Baik. yaitu caranya adalah dengan menggunakan cairan pembersih seperti klorin, dibasahi terlebih dahulu, baru kita lakukan pembersihan sembari kita menggunakan alat pelindung diri dalam melakukan kegiatan pembersihan tersebut. Intinya di situ aja. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Dokter Anton atas informasi yang sangat berharga. Terima kasih Dokter Kevin. Ya, menjadi terima informasi kasih yang Sobat Esnawan, selalu sehat Amin, semuanya. semoga sehat selalu. Demikian Sobat Esnawan, jadi yang mungkin bisa kita ambil dari bincang-bincang kita pada kali ini adalah bahwa sebenarnya hantavirus itu memang ada. Itu dia muncul dari hewan pengerat, contohnya tikus. Kita tidak perlu khawatir berlebihan, namun kita tetap harus waspada bahwa sewaktu-waktu memang infeksi hantavirus itu bisa menyerang siapa saja, termasuk kita sendiri. Jadi mungkin kita bisa memperbaiki higienitas kita mungkin dari rumah atau tempat kerja atau tadi tempat kita istirahat. Mungkin kita jangan makan di kantor atau jangan makan di tempat tidur, sehingga tidak mengundang hewan-hewan pengerat untuk masuk ke tempat kita bekerja. Betul. Ya. Mungkin itu saja dokter yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada Sobat Esnawan, apabila ada keluhan kesehatan dapat segera berobat ke Rumah Sakit Esnawan. Kita senantiasa menunggu melayani masyarakat seluruhnya, karena kita Rumah Sakit Esnawan melayani dengan ikhlas tanpa batas.